Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Putri Farodillah, Ala, Alia Masluhil Hawa, Safa, Weni Ratminingsih, dan Adinda Delimadara. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang asbab an-nuzul. Di sini kami membagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama adalah pengertian asbab an-nuzul. Yang kedua, cara mengetahui sebab nuzul dan redaksi kalimat yang menunjukkan sebab nuzul. Yang ketiga, beberapa persoalan sebab an-nuzul. Yang keempat, keumuman lafadz dan kekhususan sebab dalam istimbat al-ahkam. Yang terakhir adalah faedah mengetahui asbab an-nuzul dan sistematika Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian asbab an-nuzul. Asbab an-nuzul ialah sebab-sebab pewahyuan suatu surat atau ayat yang mengacu pada waktu, situasi, atau tempat pewahyuan. Asbab an-nuzul merupakan peristiwa yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau pertanyaan yang diajukan kepada beliau. Lalu turun satu atau beberapa ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa itu atau menjawab pertanyaan tersebut. Baik peristiwa tersebut merupakan pertikaian yang berkembang atau merupakan harapan atau keinginan kuat, atau mungkin peristiwa yang sedang terjadi dan bahkan juga mungkin peristiwa yang akan terjadi. Tetapi ada di antara ayat Al-Quran yang diturunkan sebagai permulaan tanpa sebab, seperti mengenai akidah iman, kewajiban Islam, dan syariat Allah dalam kehidupan pribadi dan sosial. Al-Ja'bari menyebutkan Al-Quran diturunkan dalam 2 kategori. Yang pertama turun tanpa sebab, dan yang kedua turun karena suatu peristiwa atau pertanyaan. Jadi, bukan berarti setiap orang harus mencari sebab turunnya setiap ayat dalam Al-Quran. Karena tidak semua ayat dalam Al-Quran itu diturunkan karena timbul suatu peristiwa, kejadian, atau karena suatu pertanyaan. Karena memang ada ayat Al-Quran yang turun sebagai permulaan tanpa sebab, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Lanjut, saya akan menjelaskan menemukan sebab nuzul dari redaksi. Ada 2 cara. Cara pertama adalah melalui kata-kata atau kalimat yang menunjukkan sebab nuzul. Cara kedua, menurut riwayat mengenai sebab nuzul. Mengetahui sebab nuzul dengan kata-kata atau kalimat. Ulama menggunakan beberapa kata dan kalimat dalam redaksi, seperti penggunaan literal dari kata sebab. Contoh, sebab nuzul ayat ini adalah begini. Dalam hal ini, teks yang tegas dalam menyatakan sebab dan tidak mengandung pengertian lain. Atau gunakan huruf fa. Huruf fa di sini adalah fa ta'qibiyah yang artinya maka, yang menunjukkan urutan suatu peristiwa. Contoh, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza, fanazalatil ayat, memahami konteks. Tapi pada saat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, lalu wahyu turun dan beliau menjawab pertanyaan itu dengan wahyu tersebut, tanpa ada redaksi yang mengandung kata sebab atau fa. Tetapi makna sebab dapat dipahami dari konteks itu. Lanjut, mengetahui sebab nuzul menurut riwayat mengenai sebab nuzul. Terkadang terdapat banyak riwayat mengenai sebab nuzul satu ayat, seperti
apabila bentuk-bentuk redaksi riwayat itu tidak tegas. Misalnya, ada riwayat lain yang mengatakan ayat ini turun mengenai urusan yang lain. Maka dalam hal ini ada kontradiksi di antara riwayat-riwayat tersebut. Hal ini dikarenakan riwayat-riwayat tersebut merupakan penafsiran dan penjelasan sebagai makna yang disampulkan, bukan menyebutkan sebab nuzulnya. Apabila salah satu bentuk riwayat tidak tegas, misalnya, ayat ini turun mengenai urusan ini, sedangkan riwayat lain menyebutkan secara tegas sebab nuzul yang berbeda dengan riwayat pertama. Kemudian, riwayat yang tegas diadopsi. Apabila riwayat itu banyak dan semuanya menegaskan sebab nuzul, sedang salah satu riwayat di antaranya itu sahih, maka yang menjadi pegangan adalah riwayat yang sahih. Apabila riwayat-riwayat itu sama-sama sahih, namun terdapat segi yang memperkuat salah satunya, maka yang didahulukan yang lebih kuat tersebut. Bagian selanjutnya adalah tentang beberapa persoalan sabab an-nuzul. Banyak ayat yang akhirnya tidak diketahui sabab an-nuzulnya, setidaknya karena 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah tidak semua hal yang bertalian dengan proses penurunan Al-Quran tercover seluruhnya oleh para sahabat yang langsung menyaksikan kejadian tersebut. Yang kedua, penyaksian para sahabat tentang proses penurunan Al-Quran tidak semuanya dicatat. Kalaupun dicatat, pencatatan itu sendiri sudah dikatakan terlambat, sehingga proses penurunan Al-Quran tidak terekam keseluruhan, karena tentu ada suatu hal yang hilang dari ingatan mereka mengingat keterlambatan pencatatan tersebut. Yang ketiga, besarnya kemungkinan ayat-ayat Al-Quran yang penurunannya memang dipandang tepat dengan atau tanpa dikaitkan dengan suatu peristiwa atau untuk mengenal sabab turun. Selain bisa ditafsir dengan sejumlah kitab tafsir atau dengan pertanyaan yang mendahulunya. Namun selain itu, banyak juga riwayat yang diketahui sabab an-nuzulnya. Berikut persoalan pertama. Banyaknya sebab sedangkan ayat yang turun hanya satu. Cara mengkaji 2 riwayat mengenai satu ayat yang turun adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila yang satu sahih dan yang satunya dhaif, maka diambil yang sahih. Ketentuannya adalah menggunakan yang sahih untuk menjelaskan sebab turun dan menolak yang dhaif. Yang kedua, apabila keduanya sahih dan yang satunya memiliki murajjih atau penguat, maka yang diambil adalah yang memiliki murajjih. Murajjih di sini bisa dijadikan suatu alasan riwayat tersebut dikatakan lebih sahih dari yang lain. Bisa karena sanadnya yang sahih atau perawinya yang menyaksikan kejadian tersebut secara langsung. Yang ketiga, apabila keduanya sahih dan memiliki murajjih, maka diambil yang waktunya berdekatan. Yang keempat adalah apabila keduanya sahih, memiliki murajjih dan waktunya berdekatan, maka kedua ayat tersebut diartikan keberulangan ayat. Contohnya yang sudah tertera pada surat Al-Baqarah ayat 238 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Shadaqallahul azim. Artinya, peliharalah semua sholat dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Ayat tersebut menurut beberapa riwayat diturunkan dengan beberapa sebab.
Sebab yang pertama adalah saat Nabi akan melaksanakan sholat duhur di hari yang sangat panas, para sahabat merasa keberatan untuk melakukan sholat duhur. Sebab yang kedua adalah saat Nabi akan melakukan sholat duhur di hari yang sangat panas juga, hanya ada 1-2 saf yang mengikuti di belakangnya, sedangkan para sahabat yang lain lebih memilih untuk tidur siang atau sibuk berdagang. Maka turunlah ayat tersebut. Yang ketiga, dalam riwayat lain dikemukakan saat Nabi Muhammad SAW sholat, ada orang yang bercakap-cakap dengan orang yang di sampingnya saat mereka melakukan sholat, maka turunlah ayat tersebut. Lalu yang terakhir, dalam suatu riwayat yang lain disebutkan bahwa ada orang yang bercakap-cakap juga di waktu sholat, dan orang tersebut menyuruh temannya untuk melakukan keperluan yang belum selesai dikerjakan. Maka ayat ini memerintahkan kepada mereka untuk sholat dengan khusyuk. Lanjut ke persoalan kedua, yaitu keterbilangan ayat dengan satu sebab. Berbeda dengan poin pertama, terkadang banyak ayat yang turun sedangkan sebabnya hanya satu. Dalam hal ini tidak ada permasalahan yang cukup penting. Karena itu, banyak ayat yang turun dalam berbagai surah berkenaan dengan satu peristiwa. Manfaat adanya keberulangan ayat yang turun dengan makna yang serupa seperti ini sebagai penegas dan pengingat akan suatu hal. Contoh dari keterbilangan ayat dengan satu sebab adalah Quran Surat Ad-Duhan ayat 10, yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata. Berikutnya, Quran Surat Ad-Duhan ayat 15. Sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Yang berikutnya, Quran Surat Ad-Duhan ayat 16, yang artinya, ingatlah hari ketika kami menghantam dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya kami adalah pemberi pembalasan. Asbab an-nuzulnya adalah ketika kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, beliau berdoa agar mereka mendapatkan kelaparan. Alhasil, mereka menderita kelaparan dan kekurangan, sampai-sampai mereka pun makan tulang belulang. Sehingga turunlah Quran Surat Ad-Duhan ayat 10. Kemudian mereka menghadap Nabi Muhammad SAW untuk meminta bantuan. Maka Rasulullah berdoa agar diturunkan hujan. Hujan pun turun, maka turunlah surat Ad-Duhan ayat 15. Namun, setelah mereka memperoleh kemewahan, mereka pun lupa terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Dan mereka pun kembali ke keadaan yang sesat dan durhaka. Maka turunlah surat Ad-Duhan ayat 16. Yang ketiga adalah beberapa ayat turun mengenai seseorang. Terkadang seorang sahabat mengalami suatu peristiwa lebih dari satu kali, dan Al-Quran pun turun mengenai setiap peristiwanya. Oleh karena itu, banyak ayat yang turun mengenai seorang sahabat sesuai dengan banyaknya peristiwa yang terjadi. Contohnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 196, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung, terhalang oleh musuh, ataupun karena sakit, maka sembelilah korban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika di antara kamu ada yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Asbab an-nuzulnya adalah bahwa Ka'ab bin Ujrah ditanya tentang firman Allah Ta'ala tentang ayat ini. Ia bercerita, ketika sedang melakukan umroh, saya merasa kepayahan karena di rambut dan muka saya bertebaran kutu. Ketika itu, Rasulullah melihat aku kepayahan karena penyakit ini di rambutku. Khusus tentang aku, tetapi berlaku untuk semuanya. Rasulullah bersabda, apakah kamu mempunyai biri-biri untuk berfidyah? Aku menjawab bahwa aku tidak memilikinya. Rasulullah bersabda, berpuasalah kamu 3 hari, atau beri makanlah 6 orang miskin, tiap orang 1,5 liter makanan, dan cukurlah. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Ka'ab bin Ujrah.